Teman-teman, kalian sudah tahu kan bahwa muatan listrik terdiri dari muatan positif dan negatif? Ternyata muatan-muatan tersebut bisa menghasilkan gaya loh. Yap, hukum Coulomb lah yang menjelaskan gaya yang terjadi antara muatan-muatan tersebut. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Kita masuk ke sejarah hukum Coulomb. Sejarah hukum Coulomb mengungkapkan kisah ilmiah yang menarik di balik penemuan prinsip dasar dalam bidang elektrostatik. Pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1785, seorang ilmuwan asal Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb melakukan serangkaian eksperimen yang kemudian menjadi dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai hukum Coulomb. Dalam eksperimennya, Coulomb mempelajari gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik. Dia menemukan bahwa gaya ini berbanding lurus dengan perkalian dari muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Temuan ini kemudian dirumuskan menjadi hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya elektrostatik antara dua benda sebanding dengan perkalian muatan keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Publikasi Coulomb tentang hukum Coulomb tercatat dalam makalah ilmiah berjudul Memoir on Electricity and Magnetism pada tahun 1785. Makalah ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fisika elektromagnetik. Nah, perlu diketahui juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb. Yang pertama, jarak antara kedua benda. Ketika dua muatan listrik ditempatkan pada jarak tertentu, mereka akan berinteraksi mirip dengan kutub-kutub magnet yang mendekat. Muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik. Yang kedua, besarnya muatan kedua benda. Berarti, semakin besar muatan pada kedua benda, semakin besar pula gaya Coulomb yang terjadi antara keduanya. Apabila muatan yang lebih besar pada benda-benda tersebut akan menghasilkan gaya Coulomb yang lebih kuat. Rumus dari hukum Coulomb adalah F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb berperan dalam menentukan bagaimana gaya tarik-menarik antara medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet dengan benda-benda logam di sekitarnya. Nah, sekarang kita ke penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu jauh-jauh, ternyata hukum Coulomb ini sering sekali kita temui di sekitar kita, meskipun kita sendiri tidak menyadarinya. Berikut adalah beberapa penerapan hukum Coulomb di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengisian baterai gadget. Yang kedua, kombinasi bahan pakaian. Yang ketiga, menyisir rambut. Dan keempat, penyinaran lampu neon. Nah, untuk pengisian baterai gadget, ketika charger terhubung dengan baterai, muatan listrik dari charger dipindahkan ke baterai. Dan itu semua sesuai dengan prinsip gaya elektrostatik yang diatur oleh hukum Coulomb. Yang kedua, kombinasi bahan pakaian. Ketika bahan pakaian kita digosok atau digerakkan, elektron-elektron bisa terpisah dari atom-atomnya, menciptakan muatan listrik yang kemudian menarik atau menolak pakaian lainnya. Yang ketiga, penyinaran lampu neon. Lampu neon juga menggunakan hukum Coulomb. Ketika tegangan diterapkan pada gas dalam lampu neon, ion positif dan negatif terbentuk, dan mereka saling tarik-menarik satu sama lain, menciptakan cahaya yang kita lihat. Yang keempat, menyisir rambut. Sisir yang kita gosokkan ke rambut atau ke tangan kering dapat menarik potongan kertas kecil.